pengertian integral, kalian simak ini. Kalau ada fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 plus 5, turunannya adalah 6x kuadrat. Demikian juga kalau 2x pangkat 3 min 10, turunannya juga sama. Ya. Kalau 2x pangkat 3, turunannya juga 6x kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau dari sini ke sana? Kita diketahui turunannya, kita akan mencari fungsinya. Nah, arahnya kebalik, maka langkah ini disebut dengan integral. Sehingga integral juga merupakan antidiferensial. Nah, dirumuskan atau dilambangkan seperti ini. Integral itu lambangnya seperti ini. Integral f aksen x dx. Jadi ini turunannya untuk mencari fungsi utamanya. Yang kedua itu rumus integral. Nah, tentu. Ini seperti ini. Kalau integral ax pangkat n dx, maka integralnya itu a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya bertambah 1. Kemarin kalau turunan pangkatnya berkurang 1. Ditambah c. Nah, ini c ini yang tak tentu tuh c ini. Karena di sini ada 5, ada min 10, ada 0. Kan tidak tentu itu ya. Berapa c-nya tidak tentu. Nah, rumus ini dengan syarat n tidak boleh sama dengan min 1. Ya, kalau n min 1 berarti kan nanti 0 jadinya. Oke, contohnya 1, 3x pangkat 2. Ini berarti a-nya 3, n-nya 2. Ya, 3 dibagi 3. 3 ini dari mana? Dari 2 ditambah 1. X-nya pangkatnya 3. 2 ditambah 1. Sekarang kita sederhanakan, nah 3 dibagi 3 itu 1. Jadi X pangkat 3 plus 1. Yang kedua, X pangkat 5. Ini berarti A-nya 1, N-nya 5. Maka 1/6 X pangkat 6 plus C. 6-nya dari 5 ditambah 1. 5 dx. Ini berarti tidak ada X-nya. Ya, tinggal ditambah X saja. 5X plus C. Contoh yang keempat. Ini X pangkat 5 plus 3X kuadrat plus 5. Ya, 1/6 X pangkat 6 plus X pangkat 3 plus 5X. Nah, kalau seperti ini perkalian, ini jangan langsung diintegralkan, tapi harus dikalikan dulu. Ya, 2X kali 3X kuadrat, 6X pangkat 3, 2X kali 5X, 10X pangkat 2. Baru diturunkan. Ini turunan 6X pangkat 3, jadi ini ya. 4-nya dari 3 pangkat 3 ditambah 1. 3 ini dari 2 ditambah 1. Semua pangkatnya ditambah 1. Dan ini disederhanakan jadi 3/2. Nah, sekarang kalau kuadrat, maka harus dikuadratkan dulu. Jadi X kuadrat plus 6X plus 9. Baru diintegralkan. X kuadrat, integralnya seperti X pangkat 3, 6X jadi 3X kuadrat, 9 jadi 9X. Nah, kalau seperti ini, berarti ini hanya ada angka 1. Maka integralnya cukup X plus C. Ya, 1 itu jadi. Nah, kalau ini pembagian, ini di bawah, diubah dulu supaya tidak di bawah. Jadinya 6X pangkat min 4. Nah, kemudian integralnya 6 per min 3. Min 3 itu dari min 4 ditambah 1. Hati-hati, bukan min 5 ya, tapi min 3. Sederhanakan, min 2X pangkat min 3. Nah, sekarang ada pangkat negatif, diubah lagi. Jadi di bawah X-nya jadi positif. Nah, sekarang kalau 6 akar X. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Setelah itu kita integralkan seperti ini. 6 dibagi 3/2. 3/2 itu kan sama dengan 1/2. Ini kan setengah ditambah 1 kan 1/2. Ya, kita tulis 3/2. Ditulis 1/2 juga boleh. Nah, jadinya 4X pangkat 1/2. Dari mana 4-nya? Ini dari ini. 6 per 3/2 itu berarti kan 6 kali 2/3. 3-nya dicoret kan 2, 2 kali 2, 4. Ini 4-nya dari itu. Nah, hasilnya ini X pangkat 1/2 itu jadinya X akar X. Berikutnya mengenai penggunaan integral tak tentu.
Ya, contohnya seperti ini. Ini soalnya pada setiap titik XY sebuah kurva berlaku hubungan pada DY per DX. DY per DX itu sama dengan turunan maksudnya. 2X plus 3. Jika kurva melalui titik ini, tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, penyelesaiannya DY per DX itu 2X plus 3 ini dari soal. Itu sama dengan Y ya. Sehingga Y-nya itu integral 2X plus 3. Jadi kalau DY per DX itu Y aksen. Nah, kita mencari Y, maka kita integralkan. Nah, integralnya itu X kuadrat plus 3X plus C. Sekarang kita cari C-nya berapa. Dengan mensubstitusi titik ini, 1, min 3. Ini Y-nya diganti min 3, X-nya diganti 1. Sehingga kalau dihitung jadi ini, ya, hasilnya C-nya min 7. Jadi persamaan tersebut Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 7. Contoh yang kedua, gradian garis singgung di titik X, Y dari sebuah kurva ditentukan oleh rumus DY per DX. Ya, sama seperti tadi, kurvanya melalui titik 1,0. Caranya, kita ubah dulu fungsinya karena ini perkalian. Dikalikan dulu di 3X kali 2, 6X, 3X kali X, 3X kuadrat. Setelah itu kita integralkan. Seintegralnya ini 3X kuadrat min X pangkat 3 plus C. Kemudian kita cari C-nya. Kita substitusikan titik 1,0. 0, X-nya diganti, Y-nya diganti 0, X-nya diganti 1. Kemudian kita hitung ketemu C-nya min 2. Jadi kurva tersebut Y sama dengan X pangkat 3, min X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 2. Nah, kenapa ini min? Ini dari ini ya. Di ini diubah di depan. Jadi pangkat paling tinggi diubah di depan. Ketiga, diketahui kurva ini F aksen ya. F aksen itu kan turunan. Dan F min 1 sama dengan min 3. Ini maksudnya melalui titik min 1, min 3. Sama sebenarnya, hanya penulisannya yang berbeda. Tentukan fungsi Fe. Nah, penyelesaiannya sama, kita integralkan dulu ini. Hasilnya ini X pangkat 3 plus, min 5X kuadrat plus 4X plus C. Nah, setelah itu kita tentukan C-nya seperti tadi. Ya. Y-nya kita ganti min 3, X-nya kita ganti min 1, seperti ini dari fungsi ini. Nah, akhirnya ketemu C sama dengan min 1. Kurvanya X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4X min 1. Di C-nya ini diganti min 1.